Syafi'i marah kepada Ragu sudah menentang perintah Wisnu. Syafi'i mengatakan untuk gadis bodoh Ragu memberontak. Tak terima Zoya dihina seperti itu, Ragu menampar sahabatnya itu. Saat itu pun Syafi'i memutuskan persahabatan dengan Ragu dan memilih bergabung dengan Wisnu. Scene berpindah saat Ragu sedang mengobrol dengan Mazhar di depan musola. Ragu menyampaikan kepada Mazhar bahwa ia ingin meninggalkan jalan kegelapan ini dan memulai hidup baru dengan Zoya. Ia menegaskan bahwa ia akan menjelaskan itu semua kepada Anna. Mazhar selaku sahabatnya mendukung penuh keputusan Ragu. Di tempat lain terlihat Wisnu sedang menyekap keluarga Goetonde untuk dibunuh. Diam-diam Zoya mengikuti Wisnu. Saat menembak keluarga Goetonde, ternyata aksi Zoya yang mengintip ketahuan oleh Wisnu. Zoya pun berlari dengan ketakutan dari kejaran anak buah Wisnu. Zoya mengirimkan pesan kepada Ragu dan ACP Yadav. Saat itu Ragu tidak bisa dihubungi lantaran HP-nya di-silent-kan karena Ragu sedang di rumah Anna. Ketika Ragu ingin menyampaikan keinginannya kepada Anna, tiba-tiba Anna memerintahkan Ragu untuk membunuh gadis bernama Zoya. Karena gadis itu telah melihat Wisnu membunuh Goetonde dan Zoya melaporkan kejadian itu kepada ACP Yadav. Tegas Anna kepada Ragu. Ragu bergegas mencari Zoya. Saat Ragu menemukan Zoya, Zoya langsung memeluk Ragu dalam ketakutan. Ia memberitahukan Zoya bahwa Anna menyuruhnya untuk membunuh Zoya. Saat itu pun pula Ragu menyatakan perasaannya kepada Zoya bahwa Ragu mencintai Zoya. Zoya senang mendengarkan pernyataan cinta itu. Akhirnya Ragu memutuskan untuk mengajak Zoya kabur dari kota itu. Tapi naasnya mereka sudah dikepung oleh anak buah Wisnu, yang pastinya itu semua ulah Wisnu. Perkelahian pun tak terelakkan, Ragu melawan mereka semua dengan tangan kosong. Ragu sedang berkelahi, Wisnu pun datang dan memanfaatkan situasi itu. Diam-diam, Wisnu memiliki rencana jahat untuk Ragu. Zoya yang melihat Wisnu langsung menghampirinya. Wisnu membawa anak-anak sebagai ancaman. Dan semua teman-teman Ragu ditangkap. Wisnu berencana ingin membunuh Ragu, Zoya, anak-anak, serta teman-teman Ragu di hadapan semua orang. Anna datang di saat Wisnu ingin membunuh Ragu. Karena rasa sayang dimiliki Anna kepada Ragu, ia menghentikan Wisnu untuk membunuh Ragu. Tapi sayangnya Anna memberikan syarat yang berat kepada Ragu. Ragu harus membunuh Zoya dan semua teman-temannya akan dibebaskan. Tentu Ragu menolak dong guys. Itu adalah posisi yang sangat berat untuk Ragu. Kalian harus tahu guys, ini adalah adegan paling sedih di film ini. Wisnu senang dong mendengarkan tawaran yang diberikan ayahnya kepada Ragu. Wisnu melemparkan senjata api ke tanah. Zoya pun mengambil senjata api itu dan memberikannya kepada Ragu sambil tersenyum. Zoya siap menerima tawaran yang diberikan Anna. Bisa kalian bayangkan kan guys bagaimana perasaan Ragu yang hancur harus membunuh cintanya. Zoya menuntun Ragu mengarahkan senjata itu ke tubuhnya karena Ragu tidak ingin membunuh Zoya. Akhirnya Zoya menarik pelatuk itu, seketika Zoya tewas dengan tersenyum. Semua teman-teman Ragu menangis akan pengorbanan Zoya demi mereka. Ragu hanya diam mematung. Zoya yang tertembak tapi pelurunya yang menembus jantung Ragu. Ke pagi hari Ragu tidak pindah dari tempat itu. Ia menatap dengan kosong dan mengingat semua kenangan manis saat bertemu Zoya. Suara tembakan itu masih terngiang-ngiang di dalam pikiran Ragu. Karena kejadian itu Ragu harus mendekam di penjara. Kepergian Zoya diiringi dengan air hujan. Pemakaman Zoya dilakukan oleh teman-teman Ragu. Scene berpindah, Wisnu yang ingin membalaskan dendamnya kepada Mazhar. Ia menyuruh anak buahnya untuk memotong kedua kaki Mazhar saat Mazhar lagi sholat di musola. Emang biadab betul ini Wisnu. Di dalam penjara Ragu hanya terus menyakiti dirinya sampai ACP Yadav sedih melihat kondisi Ragu. Ia seperti mayat hidup saat Zoya tewas, jiwa Ragu pun ikut mati. Ternyata Wisnu membayar para napi di dalam penjara untuk membunuh Ragu. Wisnu melakukan itu semua karena ia sangat membenci Ragu karena ia iri akan ayahnya yang menyayangi Ragu melebihi Wisnu. Ragu di penjara seperti orang stres karena ia betul-betul kehilangan arah. Saat ia sedang mengukir nama Zoya di tanah, tiba-tiba para napi mengganggunya.
Awalnya Ragu melawan para napi yang menghajarnya, tapi seketika ia terhenti saat ia teringat akan Zoya, sampai akhirnya ia rela dihajar oleh napi lainnya. Kejahatan Wisnu itu diketahui oleh Anna. Anna marah pada Wisnu atas percobaan pembunuhan Ragu di dalam penjara. Saat itu pun Wisnu berakting sedih di depan Anna. Ia melakukan itu semua lantaran takut Ragu membalas dendamnya. Mental Wisnu ini emang cetek seperti tubuhnya yang cebol. Mendengar pernyataan dari anaknya itu, Anna pun merasa bersalah. Ia pun meyakini Wisnu bahwa Ragu tidak akan pernah bebas, jadi Wisnu tidak perlu khawatir. Selepas perginya Anna, Syafi'i mencoba mempengaruhi Wisnu. Ternyata Syafi'i memiliki rencana lain. Syafi'i menyarankan Wisnu untuk membebaskan Ragu. Dengan itu peluang Wisnu untuk membunuh Ragu sangatlah besar. Ide yang diusulkan Syafi'i itu membuat Wisnu senang. Sekejap mata pun Ragu dibebaskan karena Wisnu memberikan kesaksian. ACP Yadav sangat senang akan kebebasan Ragu. Ia menyarankan kepada Ragu untuk membalaskan perbuatan Wisnu dan Anna atas kematian Zoya. Dalam pikiran Ragu, bebas itu tidak ada gunanya. Ia tidak merespon semua itu. Saat bebas yang Ragu ingat hanya harmonika pemberian Zoya. Tak berapa lama muncullah Mazhar. Ia memberikan selamat akan kebebasan Ragu dan ia memberikan senjata api kepada Ragu untuk melawan Wisnu. Ragu mengambil senjata itu. Mazhar pun menelpon Wisnu bahwa Ragu menuju ke rumah Anna. Sampainya Ragu di rumah Anna, ternyata di sana sudah dijaga dengan ketat dan dilengkapi senjata lengkap. Bahkan Wisnu menyewa bodyguard terkuat. Ragu terus berjalan. Hal yang dilakukan Wisnu itu sia-sia karena Ragu datang ke sana bukan untuk melawan Wisnu. Ia ke sana ingin mengembalikan senjata yang diberikan oleh Mazhar. Syafi'i dan Gopi awalnya senang melihat kedatangan Ragu, tapi berubah menjadi kecewa karena Ragu yang sekarang sudah tak ada daya dan upaya. Sontak Wisnu kaget apa yang sedang ia saksikan. Seorang jagoan berubah menjadi pengecut. Selanjutnya Ragu pulang ke rumah hiburan. Di sana Arzu menatap Ragu dengan sedih. Mazhar dan Gopi kecewa melihat Ragu seperti mayat hidup dan hanya menghabiskan waktu dengan minum-minum. Wisnu terus mengusik ketenangan Ragu. Dia tidak percaya musuhnya telah berubah menjadi pengecut. Kemudian ia membuat rencana lain yang dibantu oleh Syafi'i untuk menjual Payal. Saat Payal dilelang untuk dijual, Ragu hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Sementara itu di tempat lain, Anna yang sangat marah menampar dan memukul Wisnu. Ia tak tahan lagi melihat kelakuan anaknya yang selalu mengusik Ragu. Anna mengatakan ia kecewa telah memiliki anak seperti Wisnu yang amat kejam. Anna sadar Wisnu seperti itu karena Wisnu cemburu dan iri melihat Anna sangat sayang kepada Ragu. Wisnu pun melakukan pembelaan. Ia mengatakan walaupun ayahnya selalu mengutamakan Ragu, tapi ia selalu mencintai Anna. Saat ia ingin meminta maaf dan memeluk kaki Anna, saat itu juga Wisnu yang keji mendorong ayahnya dari lantai 10. Setelah ia mendorong Anna, ia senang. Tampak tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di wajah Wisnu. Di tempat lain, tampak Ragu sedang dikepung oleh anak buah Wisnu. Dari anak buah Wisnu itulah dia tahu bahwa Anna telah tewas di tangan Wisnu. Selama ini Ragu tidak ingin melawan atau melukai Wisnu sedikit pun karena Anna. Saat itu Ragu yang seperti mayat hidup pun bangkit dan melawan anak buah Wisnu. Setelah berhasil menghajar semua anak buah Wisnu, Ragu mendatangi makam Zoya. Di sana Ragu mengutarakan keinginan terakhir kalinya untuk melawan Wisnu agar tidak ada Zoya yang lain terbunuh di tangan Ragu. Hal tak terduga, Gopi dan Syafi'i menghampiri Ragu sambil menangis. Mereka ingin ikut dalam pembalasan itu, tapi hal itu ditentang oleh Ragu. Ia mengharapkan teman-temannya untuk berdiam saja, tapi Syafi'i meyakini sahabatnya itu bahwa mereka akan selalu membantu Ragu. Ragu meminta maaf atas kehilangan kaki Syafi'i, tapi Syafi'i tidak mempermasalahkan hal itu. Untuk seorang sahabat kepala pun ia berikan. Mazhar dan Payal mendatangi mereka. Di sana Mazhar memeluk Ragu dengan erat sambil menangis. Ia meminta maaf atas semuanya. Dan kebebasan Ragu itu semua adalah rencana Mazhar. Mereka pun akhirnya baikan lagi. Namanya sahabat, semarah apapun kalau melihat temannya terpuruk tentu akan memaafkan. Ternyata kejadian itu dilihat oleh ACP Yadav. Ia mendukung semua rencana yang telah disusun itu. Mereka semua akan membunuh Wisnu di perayaan Dussehra. Saat perayaan Dussehra, Wisnu yang dianggap sebagai pengganti Anna semua memberi penghormatan. Semua senjata pun dikumpulkan. Saat Wisnu ingin memanah, ia terkejut melihat musuhnya telah berdiri di atas patung.
Perlawanan Ragu pun dimulai, ada rasa ketar-ketir di mata Wisnu. Wisnu kaget melihat Mazhar dan sahabat-sahabat Ragu sudah bersatu untuk membantu Ragu. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Tiba-tiba Ragu kalah melawan bodyguard Wisnu. Wisnu senang melihat bodyguard yang ia sewa bisa mengalahkan Ragu. Sahabat Ragu sedih melihat Ragu yang terbaring lemah. Saat itu pun Ragu terbayang akan Zoya. Dan ia bangkit dan mempunyai kekuatan baru untuk melawan Wisnu. Karena takut, Wisnu yang licik menancapkan anak panah ke dada Ragu. Tapi hal itu tidak membuat Ragu lemah dan tetap bangkit melawan Wisnu. Wisnu merasa di atas angin, ia tidak tahu kalau ia berdiri di belakang patung. Ragu pun mengambil panah yang sudah ada api dan memanah patung itu. Dan patung itu terbakar, jatuh menimpa Wisnu. Dipastikan Wisnu tewas di tempat. Setelah berhasil membunuh Wisnu, Ragu pun tersungkur lemah dan tak berdaya. Sahabatnya menghampiri Ragu dan menangisi keadaan Ragu. Ragu berpamitan kepada sahabat-sahabatnya. Saat itu ia melihat Zoya yang tersenyum. Bersama dengan itu Ragu pun meninggal. Kepergian Ragu diiringi oleh tangisan para sahabatnya. Saat itu Asepeyada baru datang. Ia mengatakan bahwa Ragu tidak mati, tapi dia menyatu dengan kehidupan baru bersama Zoya. Dan film pun selesai. Walaupun kau telah tiada, cintaku tidak akan mati. Itulah tadi alur film Marjavan. Kalian harus nonton full filmnya. Like jika suka dan pantengin terus YouTube channel Endless Move karena akan selalu ada video terbaru. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.